para sobat muda dan para digital native. Selamat datang di Suara Gen Z, podcast yang membahas isu-isu krusial dan masa kini dari kacamata kita. Khusus episode kali ini, kita mau bahas topik yang sering kita hindari, yaitu apatisme politik. Benarkah Gen Z adalah generasi yang paling apolitis? Dan kenapa kita harus peduli apalagi saat pemilu atau pilkada tiba? Saya Zulaika Aginta. Sudah ditemani 4 fibersetter Gen Z yang akan berbagi perspektif mereka, yaitu teman-teman saya. Ada Nabila, ada Sarah, ada Bilkis, dan ada Raka. Halo teman-teman. Halo. Nah, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu nih, yaitu mengurai akar apatisme. Kenapa sih banyak Gen Z yang apatis atau golput? Nih Nabila, sebagai anak IPS, kita pasti belajar sosiologi. Sekarang, apa pandanganmu soal apatis ini? Secara geologis, Gen Z itu dilahir di tengah situasi yang melihat politisme yang korup yang janjinya berulang kali dilanggar. Jadi kepercayaan publik yang runtuh karena mereka merasa satu suara mereka tuh nggak ada artinya. Politik terasa kayak diskus yang isi drama bukan substansi. Kalau tadi dari pandangan Nabila, kalau dari pandangan Sarah itu kayak gimana sih? Kalau dari perspektif pekerja sepertiku, politik itu terasa jauh dan gak relevan. Kita lebih fokus di isu mikro, gimana gaji naik, gimana dapat kerja, gimana hidup nyaman. Bahasa politik terlalu kaku, gak nyambung sama daily struggle. Jadi aku udah dengar dari Sarah sama Nabila. Nah sekarang aku juga pengen dengar nih dari Bilkis. Gimana sih pandanganmu? Aku setuju, tapi di sisi lain apatisme itu juga datang karena rasa lelah. Kita berjuang di isu lingkungan, tapi kebijakan di atas seringkali nggak mendukung. Jadi, ada rasa skeptis apakah keputusan kita di bilik suara benar-benar mengubah power struktur yang ada. Kalau aku udah dengar dari Bilkis, Nabila, dan Sarah, pasti jawabannya berbeda. Nah, aku tuh pengen tahu nih dari Raka, karena Raka kan tahu dari sisi kreator nih. Pengen dong kasih tahu gimana pendapatnya. Dari sisi kreator, politik itu toksik banget. Kalau kita bahas politik sedikit, kolom komentar langsung jadi medan perang. Jadi banyak yang memilih diam atau golput untuk menghindari konflik dan menjaga peace di sosial media. Jadi masalahnya ini bukan nggak peduli ya, tapi lebih kepada nggak percaya dan lelah dengan konflik gitu. Kita akui tantangannya berat ya tadi yang dikasih tahu semua pandangan-pandangan dari Bilkis, Nabila, Sarah, dan juga Raka. Nah terus aku nih pengen tahu, tapi kenapa terlepas dari semua rasa frustasi itu, Gen Z harus peduli dan berpartisipasi? Simpel, karena kita adalah generasi yang paling lama akan menanggung konsekuensi. Ambil isu lingkungan, misalnya keputusan politik hari ini tentang energi terbarukan atau konservasi hutan. Itu menentukan kualitas udara yang kita hirup 20 tahun ke depan. Kalau kita golput, kita biarkan orang-orang tua yang mungkin gak akan merasakan dampak terburuknya. Benar, secara demografis Gen Z adalah mayoritas pemilih baru. Di beberapa pemilu, Gen Z dan milenial bisa mencapai 50% dari total pemilih. Kekuatan kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar concern dengan isu kita seperti kesehatan mental, pendidikan digital, dan hak pekerja lepas itu sangat besar. Dan jangan lupakan pilkada, kita sering fokus ke pemilu presiden. Padahal yang paling dekat dengan dompet kita adalah pilkada. Siapa yang menentukan izin usaha, pembangunan jalan, atau investasi di daerah kita? Itu bupati atau wali kota. Kalau pilkada diabaikan, kita memberikan lingkungan kerja dan tempat tinggal kita dikelola seadanya. Untuk konten kreator, aku melihat begini, politik itu nggak cuma nyoblos. Partisipasi kita bisa jadi advokasi digital. Karena ketika kita vokal di media sosial, menuntut akuntabilitas atau transparansi dari calon. Kita memaksa mereka untuk membahas isu kita. Kita mengubah diskusi dari drama personal menjadi substansi program. Jadi intinya dengan berpartisipasi kita ini kayak memastikan agenda kita terwakili dari kebijakan publik, berarti gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Nah, sekarang untuk para pendengar yang mungkin masih ragu, bagaimana sih tips praktis untuk Gen Z agar bisa berpartisipasi secara efektif tanpa harus jadi buzzer atau terjebak dalam hoax? Aku pengen dengar dari Sarah pertama dulu karena mungkin Sarah punya tipsnya gitu, lebih praktis. Jadilah detektif digital, jangan telan mentah-mentah informasi dari influencer atau trending topik. Cross-check janji calon dengan data dan rekam jejak mereka yang asli. Kita kan ahli googling, gunakan ahli itu untuk membelah program kerjanya. Menurut aku, fokus kepada kebijakan bukanlah persona. Jangan memilih karena calonnya keren, tapi karena dia memiliki situasi yang jelas untuk pendidikan dan kesehatan. Kita harus memilih dengan rasional, bukan emosional. Dan buat yang skeptis, ingat, kekuatan kita ada di kuantitas dan kualitas. Kita harus ajak teman-teman kita dorong diskusi yang sehat di lingkungan pertemanan. Jangan biarkan politik jadi silent topic. Tips buat para kreator, ubah politik jadi konten yang boleh dicerna. Jangan pakai bahasa undang-undang, pakai analogi, meme, atau format video pendek yang relatable. Literasi politik harus menyenangkan. Nah, jadi itu kita harus mengubah mindset dari suara saya nggak penting menjadi suara saya adalah alat negosiasi untuk masa depan saya. Sebagai penutup, mari kita berikan call to action yang kuat untuk para pendengar Gen Z. Nah, ingat, apatisme itu adalah persetujuan pasif terhadap status quo. Atau kamu gak suka kondisinya, cobloslah. Pilih pemimpin yang punya program iklim yang nyata. Masa depan lingkungan ada di tanganmu. Jangan biarkan orang lain menentukan harga sewa kosmu, biaya kuliahmu dan pajimu. Gunakanlah suaramu. Itu emang gitu konsepnya. No excuses. Cek DPT, datang ke TPS dan tunjukkan kalau Gen Z adalah pemilih yang paling cerdas dan kritis. Terima kasih Nabila, Bilkis, dan Sarah dan Raka atas diskusi yang mencerahkan. Sobat Gen Z, mari kita akhiri apatisme masa depan adalah milik kita dan kita tentukan lewat aksi kita di Bilik Suara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.